Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang manusia itu menginginkan kebebasan. Ketika anak beranjak remaja, mereka menginginkan kebebasan. Sudah tidak mau lagi dianggap sebagai anak-anak yang dikekang dengan berbagai aturan. Ingin menunjukkan diri pribadi yang dewasa dan diberi kebebasan. Yang seringkali kita luput bahwa kebebasan ada yang mengiringinya. Kebebasan itu selalu beriringan dengan tanggung jawab. Kebebasan yang besar juga berbarengan dengan tanggung jawab yang besar. Di dalamnya kita dipanggil untuk mewujudkan hidup yang benar dan tentu saja dapat menjadi kesaksian yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. COVID-19 membawa perubahan yang sangat nyata di dalam kehidupan persekutuan bersama sebagai umat Tuhan. Kita telah terbiasa dengan hadir bersama-sama secara fisik. COVID membuat kita harus melakukan ibadah secara online. Sadarkah kita bahwa inilah bentuk kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita? Kita bebas menentukan jam berapa kita akan melakukan ibadah kita. Kita bebas menentukan di mana kita akan melakukan ibadah kita. Kita juga diminta bebas untuk menyatakan kesiapan kita. Tetapi yang perlu kita sadari, di dalam segala kebebasan ini karena kita beribadah secara online, bagaimanakah sikap kita sebagai bentuk tanggung jawab kita? Sudahkah kita melakukan ibadah kita dengan bertanggung jawab? Atau justru kebebasan itu membuat kita mengambil sikap yang seenaknya saja? Hal ini kembali ke dalam penghayatan kita masing-masing. Apa sih makna ibadah bagi kita? Hari ini kita akan belajar melalui percakapan Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Tuhan Yesus menyebutkan bahwa ada penyembah-penyembah yang benar. Saudara dan saya punya identitas bahwa kita bukan sekedar orang yang melakukan kegiatan peribadahan, tetapi kita adalah penyembah-penyembah benar. Itu berarti bahwa ketika kita melakukan peribadahan kita, ketika kita menyembah Tuhan di dalam doa, di dalam pujian, maupun di dalam pendengaran kita akan firman Tuhan, kita melakukannya secara benar, yaitu di dalam iman dan kesungguhan kita untuk memelihara iman, untuk kemudian mendalami iman kita, sehingga kita dapat mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehidupan kita sesuai dengan kehendak-Nya. Di dalam menghayati makna ibadah, dalam percakapan ini Tuhan Yesus juga menyatakan bahwa setiap penyembah-penyembah benar itu harus siap dengan perubahan yang ada. Baik itu merubah cara-cara ataupun juga kebiasaan. Tentu perubahan ini adalah perubahan yang harusnya menjadikan kita semakin baik di dalam kita beribadah, di dalam kita hadir untuk kita menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, dalam bagian ayat ini kita diingatkan bahwa kita menyembah itu dalam roh dan kebenaran. Maksudnya adalah bahwa Tuhan Yesus mengingatkan apa motivasi dan kesadaran kita ketika kita menyembah Dia. Sudahkah kita menyadari bahwa Allah adalah roh? Sehingga dimanapun kita berada, bagaimana cara kita beribadah, Allah ada di situ. Dia hadir, Dia bersama kita. Apa yang sedang kita perlihatkan kepadanya? Sudahkah kita memperlihatkan keutuhan hidup kita, tubuh, jiwa, dan roh kita yang sungguh-sungguh menyembah Dia? Menyembah dalam roh dan kebenaran, itu berarti kita mau mendengarkan Dia, memasang telinga kita, baik telinga jasmani maupun telinga rohani, untuk mendengarkan maksud Tuhan. Kita hadir, tubuh, jiwa, dan roh kita. Bukan hanya sekedar kita ada di depan layar kita, bukan sekedar kita kemudian mengikuti jam ibadah kita, tetapi kita menghadirkan seluruh kehidupan kita. Di dalam doa, di dalam pujian itu, kita bukan sedang menonton tayangan ibadah, kita sedang beribadah bersama-sama. Lalu juga
keterhubungan dan membangun relasi. Di dalam menyembah, dalam roh dan kebenaran, Tuhan ingin kita terhubung satu dengan yang lain. Tuhan ingin kita saling meneguhkan, saling menguatkan, walaupun secara fisik kita tidak bersama. Ini adalah tantangan bagi kita, sehingga ibadah kita bukan hanya sekedar persoalan bagaimana diri kita dikuatkan, tetapi juga bagaimana kita mau hadir memberikan diri kita bagi orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan. Yang pertama, mari kita merenungkan apakah di dalam kehidupan kita, ibadah kita yang selama ini kita lakukan, kita sudah melakukannya dengan benar. Bagaimana kita menempatkan diri kita dengan identitas seperti yang Tuhan Yesus katakan, kita adalah penyembah-penyembah yang benar. Yang berikutnya, bagaimana kita mempergunakan hidup yang Tuhan percayakan ini dengan kebebasan yang bertanggung jawab. Immanuel, Tuhan beserta kita. Ungkapan ini ungkapan yang kita senangi. Tetapi bahwa Tuhan beserta kita bukan sekedar menjadi kekuatan, juga menjadi peringatan bagi kita. Tuhan beserta kita ketika kita melakukan ibadah kita. Kalau hidup ini adalah ibadah, maka penyembahan itu harus dilakukan dengan benar, seturut dengan kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dengan begitu penghayatan kita bahwa Tuhan beserta kita akan sungguh meneguhkan setiap langkah kita.